Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami sampaikan selamat pagi, Shalom. Pada kesempatan ini kami sampaikan berita jemaat kepada kita. Yang pertama, kami atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan kepada kita sekalian karena kita boleh memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Satu harapan yang kita yakini dalam hidup ini adalah kita percaya di tahun baru 2021 kita mendapatkan pertolongan dan pengasihan Tuhan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini sepanjang tahun 2021 dengan berkat yang berkelimpahan daripadanya. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah tahun baru ini dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Bandingkan Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Dan dengan subtema percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9 dan Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga 6. Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Marilah kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membacakan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10 dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami sekalian, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita sebagai dasar pelayanan firman Tuhan dalam ibadah dalam rangka memulai tahun yang baru 1 Januari 2021 dari perjanjian baru, kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab
langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penglihatan Yohanes dalam pasal 21 ini didahului tentang penglihatan pada Wahyu pasal 20 pada ayat 4 dan 5. Orang yang mati karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah akan hidup kembali dan memerintah bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu tentang kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa pada ayat 7 dan 8. Lalu berperang dengan orang-orang kudus. Dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka, dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Disiksa siang dan malam pada ayat 9 dan 10. Pada Wahyu pasal 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Penghakiman terhadap orang-orang mati pada ayat 12, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah lenyapnya langit dan bumi, maka dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6, penglihatan tentang langit yang baru dan bumi yang baru, kota kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Orang-orang yang setia kepada Yesus Kristus akan berdiam bersama-sama dengan Allah yang kudus. Turunnya kota kudus Yerusalem yang baru dari sorga pada langit dan bumi yang baru mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu kudus. Allah berdiam di tempat yang kudus. Proses pengudusan bagi manusia hanya dapat dilakukan oleh Allah. Allah itu adil. Kota kudus Yerusalem yang baru diberikan bagi orang-orang yang menerima pengudusannya. Dan Allah hadir di tengah-tengah manusia yang telah dikuduskannya. Suasana kehidupan pada langit dan bumi yang baru tidak ada lagi ratap tangis, maut, perkabungan, dan duka cita tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki tahun baru 1 Januari 2021, kita memaknai firman Tuhan ini dengan pemahaman Allah itu kudus. Hanya manusia yang kudus yang dapat tinggal bersama-sama dengan Allah yang kudus itu. Proses pengudusan bagi manusia dari dosa hanyalah dapat dilakukan oleh Allah saja.
Oleh karena itu, semestinya lah kita memohon pertolongan Allah agar kita dapat menjalani tahun 2021 itu pada jalan keselamatan yang telah dinyatakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Allah itu adalah Allah yang maha adil dan maha kasih. Setiap perbuatan dosa mendatangkan hukuman yaitu maut. Setiap manusia pastilah berdosa dan sewajarnya menerima hukuman akibat dari perbuatan dosa itu. Kita telah mati karena dosa-dosa kita. Namun Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus memberikan pengampunan bagi orang-orang yang memohon ampun-Nya. Kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati menunjukkan kepada kita bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan manusia dari antara orang mati. Hukuman bagi manusia yang berdosa adalah kematian. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti bahwa Allah itu maha kasih. Kasih Allah yang membebaskan manusia dari kuasa dosa yaitu maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kehidupan orang-orang yang percaya pada langit dan bumi yang baru itu penuh dengan kesukacitaan, maka demikian juga halnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai manusia berdosa yang telah menerima pengudusan, maka pada saat kita memasuki tahun 2021 ini, kita memasukinya dengan penuh sukacita. Oleh karena sebagaimana firman Tuhan di dalam pasal 21 ayat 4 tadi bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menghapus air mata kesedihan, duka cita karena penguasaan maut. Menjalani kehidupan dalam kasih yang penuh dengan pengampunan dari Allah, kasih yang menyelamatkan memungkinkan kita menjalani tahun 2021 dengan harapan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Sebagaimana Allah adalah Alfa dan Omega, Dia adalah awal yang akhir. Pada awalnya dan akhirnya Allah menciptakan manusia dan memberikan langit dan bumi yang baru pada manusia dan memperkenankan manusia untuk hidup di dalam sukacitanya. Maka demikian juga kita memasuki awal tahun yang baru ini sebagaimana Allah adalah Alfa dan Omega. Kita telah mengakhiri tahun 2020 di dalam nama Tuhan dan kita memasuki tahun 2021 di dalam nama Tuhan. Maka dengan demikian kuasa dan kasih Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani tahun 2021 di dalam kasih-Nya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan puji-pujian dari grup Harmoni dengan judul Hatimu Ada Bagiku. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan.
Kita satu di dalam doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih Tuhan saja yang memperkenankan kami untuk mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan dan mengawali kami untuk memasuki tahun yang baru 1 Januari 2021. Kami mengaku kepadamu ya Bapa, bahwa di saat kami menjalani tahun 2020, kami tidak menjaga kekudusan kami sebagai umat Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami, dan mampukanlah kami untuk saling mengampuni antara satu dengan yang lainnya, sehingga ya Bapa, Tuhan memperkenankan kami untuk memasuki tahun 2021 ini dengan tuntunan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu membaharui kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyadari apa yang akan kami hadapi pada tahun 2021 itu adalah penuh dengan tanda tanya. Karena keterbatasan yang kami miliki. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan di dalam jalan hidupnya, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk dimampukan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon Tuhan menyertai kami setiap pribadi, setiap keluarga, agar di dalam menjalani tahun 2021 itu kami boleh mensyukurinya. Sesuai dengan kehendak Tuhan kami jalani kehidupan ini. Demikian juga ya Bapa, kami memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan gereja-Mu. Mampukanlah gereja-Mu ya Bapa untuk dapat mengisi hari-hari pada tahun 2021 ini, sehingga gereja-Mu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan dan boleh menjadi berarti bagi masyarakat di mana gereja-Mu itu berada. Demikian juga kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati setiap orang yang mewartakan Injil kasih-Mu. Dan biarlah warta Injil kasih-Mu itu memampukan kami dalam kehidupan bermasyarakat untuk hidup saling mengasihi, saling menerima, saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan atas pemerintah bangsa kami Indonesia. Ya Bapa, oleh karena pandemi COVID-19, banyak hal yang terjadi dari berbagai bidang dalam kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu tuntulah pemimpin bangsa kami ini agar Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan sehingga persoalan-persoalan sebagai dampak pandemi COVID-19 dapat diatasi. Demikian juga ya Bapa, kami memohon karena Allah adalah sumber pengetahuan bagi kami manusia. Dan jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi orang-orang yang berhikmat agar mereka dapat menemukan vaksin virus corona 19 ini. Dan kami juga memohon karena Tuhan adalah pencipta alam semesta yang berkuasa untuk mengendalikan segala makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Kami memohon ya Bapa agar Tuhan mengenyahkan pandemi COVID-19 ini. Dan terlebih lagi ya Bapa, berikanlah kami kesadaran yang sungguh-sungguh agar sebagai pribadi di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, kami boleh lebih saling menghargai sesama kami manusia dan ciptaan Tuhan, agar kami boleh hidup saling mengasihi, meninggalkan
sikap sombong, pongah, dan congkak kami, meninggalkan sifat yang memperkaya diri sendiri, meninggalkan sifat yang membuat sesama kami menderita, sehingga ya Bapa, layaklah kami memperoleh kuasa pengasihan Tuhan di dalam mengenyahkan pandemi COVID-19 ini. Demikian juga ya Bapa, kami memohon Tuhan memakai setiap orang dan kami sekalian untuk menyatakan kasih-Mu bagi anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan biarlah ya Bapa, pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang kepada sesama kami itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan, dan juga menjadikan kehidupan kami damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, jikalau pada tahun-tahun yang lewat ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kehidupan berbangsa di tengah-tengah dunia ini, pertikaian, peperangan, krisis politik yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kami memohon ya Bapa, agar setiap orang pada pemimpin bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini boleh bersungguh-sungguh untuk mensejahterakan masyarakatnya, boleh bersungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Demikian juga atas kehidupan masyarakat pada bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, kami juga memohon agar setiap masyarakat juga secara sadar dan secara sungguh-sungguh ikut mewujudkan program pemerintah dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang damai dan sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, inilah syafaat kami yang hanya kami sampaikan kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang berkuasa untuk mengabulkan doa-doa kami, Allah yang berkuasa untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkan nas pengantar bagi kita yang diambil dari Malayaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah sumber berkat. Segala yang kami miliki adalah dari Tuhan dan pemberian darimu. Dalam kebersamaan kami ini, kami hendak menyatakan syukur kami kepadamu dengan persembahan. Mampukanlah kami untuk dapat menyerahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami serahkan dengan sukacita dapat menjadi berkat dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan iman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Allah yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pengutusan dan berkat sidang jemaat, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.